Refleksi perayaan Hari Besar Islam Kecamatan Buya Suri yang akan dituturkan secara langsung oleh salah satu tokoh pencetus perayaan Hari Besar Islam, tepatnya di Desa Kalikur yang akan melahirkan sejarah dan generasi perayaan Hari Besar, tepatnya di Kecamatan Buya Suri, Desa Kalikur. Mari kita simak bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nama lengkap Damra Dato. Tempat tanggal lahir Kalikur 21 Maret 1952. Sejarah perkembangan agama Islam atau masuknya agama Islam pertama di Desa Kalikur. Jadi di wilayah Kedang yang sekarang terdiri dari 2 kecamatan yang pada masa lampau menjadi 44 kampung di bawah pimpinan Raja Kedang pada saat itu yang di Kalikur. Karena 44 kampung ini sudah didirikan masjid-masjid dan musala, maka timbul gagasan dari masyarakat, pemikiran dari masyarakat umat Islam. Sebaiknya umat Islam yang ada di 2 kecamatan ini atau di Kecamatan Buya Suri dan Ome Suri masing-masing kita bentuk wadah panitia Hari Besar Islam. Wadah panitia Hari Besar Islam ini sesuai dengan petunjuk awal di masa pemerintahan Orde Baru, itu panitia Hari Besar Islam semacam panitia yang mengatur dan melaksanakan kegiatan-kegiatan peringatan hari-hari besar Islam, khususnya sholat Id dan hari-hari besar lainnya. Pada tahun 1973, gagasan ini diterima dan dibahas dalam pertemuan-pertemuan untuk pelaksanaan sholat Id yang secara khusus bagi masjid-masjid yang mampu untuk atau yang bisa mau melaksanakan. Ini dilihat bahwa satu potensi yang bagus, karena itu maka coba kita ini. Datanglah instruksi Menteri Agama melalui Urais, segera dibentuk panitia Hari Besar Islam untuk melaksanakan kegiatan peringatan hari-hari besar Islam, khususnya Idul Adha dan Idul Fitri. Umat Islam Kecamatan Buya Suri itu membentuk sebuah badan atau sebuah organisasi namanya Panitia Hari Besar Islam ini. Yang ketua pertamanya adalah almarhum Bapak Tuang Adonara. Kemudian setelah beliau almarhum ini digantikan berdasarkan pemilihan langsung oleh saya sendiri, Damra Dato. Itu juga menjalankan sisa 5 tahun dari Bapak Tuang Adonara karena meninggal, ditambah dengan era 1 periode 10 tahun karena 20 masjid melaksanakan sholat Id, Idul Fitri dan Idul Adha memakan waktu 10 tahun, sehingga saya 15 tahun. Rapat pemilihan pada saat itu dipercayakan pada saudara Taib A. Paukuma. Itu juga 1 periode 10 tahun. Kemudian berikutnya Sulaiman Sarif juga 1 periode lebih 10 tahun, 12 tahun baru dilakukan pemilihan Pak Usman 2017. Kemudian manfaatnya PHB ini terus terang saya sampaikan begini, bahwa PHB ini menjadi wadah untuk menyelesaikan permasalahan umat
dan bisa menyampaikan aspirasi umat kepada pemerintah, yaitu PHBI. Jadi namanya organisasi sosial kemasyarakatan, tapi pada masa Orde Baru tidak sama dengan sosial kemasyarakatan sekarang. PHBI ini diberikan wewenang itu, dan sampai dengan saat ini masyarakat di 20 masjid yang terdiri dari masjid dan musala sangat mendambakan PHBI ini sebagai organisasi yang untuk sementara barangkali dengan kehidupan kita semakin canggih, mungkin orang sudah mulai mempersoalkan wadah PHBI ini. Padahal PHBI ini cukup berpotensi untuk mau menyelesaikan, sebagai wadah untuk menyelesaikan permasalahan umat. Dan ini fakta, dan ternyata dengan jalur PHBI ini muncul gagasan, didirikan itu MTS paralel hingga lama ini MTS paralel Riang yang sekarang sudah negeri, tinggal Lemengi belum. Nah, dengan wadah PHBI ini muncul gagasan, kalau sudah ada MTS sekolah tingkat menengah pertama, maka wajarlah kita bangun madrasah aliyah swasta. Pada tahun 1988 saya ketua PHBI, disitulah kita bangun, dan kepala sekolahnya langsung ada saya. Sampai penegrian juga berada di tangan saya. Nah, jadi harapan kami sebagai pengurus PHBI pertama dan awal sampai dengan minggu akhir di Pak Usman ini, harapannya begini, Ibu. Pahatlah nama PHBI di sudut batinmu, jadikan ia sebagai tugu kenangan di masa juang untuk generasi yang akan datang. Sehingga ada yang mau mematikan PHBI atau menyepelekan PHBI, atau jangan, karena ini wadah kita yang cukup bagus dan bernilai untuk kita amankan. Persoalan untuk mematikan gampang, tetapi untuk kembali memupuk kembali sulit. Nah, dengan demikian ini wadah persatuan perlu kita jaga oleh generasi berlapis, baik tua, muda, dan menengah. Itu harapan kami. Nah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.